Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ibu kali ini berjudul tentang kepolaran, kovalen polar koordinasi, dan penyimpangan kaidah oktet. Sebelumnya mengingatkan pada materi minggu lalu tentang kepolaran, yaitu sifat-sifat senyawa polar dan nonpolar itu bisa dilihat secara teori. Kalau polar itu biasanya larut air, nonpolar tidak larut air. Kemudian kalau polar itu mempunyai momen dipol lebih dari 0, kalau nonpolar itu momen dipolnya 0. Dan satu lagi sifat dari senyawa polar itu mempunyai PeB, sedangkan nonpolar tidak mempunyai PeB. Untuk kali ini kita akan membahas kepolaran dengan hubungan mempunyai PeB dan tidak mempunyai PeB. Sebelumnya kita ambil contoh, misalkan ada senyawa BF3 dan NH3. Ini sifatnya yang mana yang polar, yang mana yang non-polar. Langkah pertama kita membuat konfigurasi daripada B dan F. B itu nomor atomnya 5, kemudian F itu nomor atomnya 7. Jadi kalau kita bikin konfigurasi berarti 2,3, kemudian ini 2,5. Konfigurasinya seperti itu. Ketika dia membentuk senyawa BF3, maka yang kita tentukan sebagai atom pusat adalah atom yang jumlahnya lebih sedikit, yaitu B. B dijadikan atom pusat, kemudian fluor atau F ini akan menjadi atom non-pusat. Kita gambar dulu B sebagai atom pusat, berarti elektron valensinya B tadi adalah 3, F adalah 5. B dengan elektron valensi 3 kita gambarkan dengan titik 3 Lewisnya. Kemudian si F dengan elektron valensi 5 kita gambar dengan cross seperti ini. F itu bukan 7 tapi dia 9. Nah, jadi kalau 9 berarti ini 2 sama 7. Elektron valensinya 7. Nah, kemudian berarti yang 7 elektron valensi ini akan diwakilkan dengan tanda silang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Seperti itu. Kemudian kita gabungkan antara Lewis dari B dengan F membentuk BF3 adalah sebagai berikut. Yaitu B-nya di tengah-tengah sebagai atom pusat. Kemudian elektron daripada F ini ada yang berpasangan, ini berpasangan, ini berpasangan, ini berpasangan, dan satu tidak berpasangan. Maka elektron yang tidak berpasangan di F yang jumlahnya 1 ini tentu akan berpasangan dengan satu juga elektron dari B. Jadi menjadi begini. Ya, kemudian di sebelah kiri dan atas pun sama seperti itu. Di sini juga sama. Nah, terbentuknya senyawa BF3 secara Lewis gambarnya tampak seperti di layar. Nah, ini disebut non-polar. Kenapa? Karena si BF3 itu tidak punya PeB. Apa sih yang disebut PeB? PeB itu singkatan dari pasangan elektron bebas. Pasangan elektron bebas. Kalau yang dan letaknya adanya di atom pusat. PeB itu selalu di atom pusat. Jadi ini titik sama silang ini disebut bukan PeB karena mereka saling berpasangan. Kalau saling berpasangan ini disebut sebagai PeI. Pasangan elektron berikatan. PeI. Ya, jadi ada berapa jenis PeI di dalam BF3 itu ada 3, yaitu 1, kemudian ini 2, ini 3. Ada 3 PeI semua. Tapi di BF3 ini tidak punya PeB. PeB itu biasanya elektron yang sejenis dan menempati di atom pusat. Nah, ini tidak sejenis, ini tidak sejenis, tidak sejenis. Di atom pusat ya, bukan di atom selain atom pusat. Jadi kalau seperti ini memang atomnya sejenis, tetapi dia bukan PeB karena dia tidak berada di dalam atom pusat. Seperti itu. Berarti karena tidak punya PeB,
maka disebut non-polar. Non-polar artinya tidak punya PeB. Beda halnya dengan NH3. Kita gambar NH3. N itu nomor atomnya adalah 7. H itu 1. Nah, seperti itu. Berarti 7 itu konfigurasinya adalah 2,5, sedangkan H ya sudah 1 saja. Ini 5 sebagai elektron valensi, 1 juga sebagai elektron valensi. Jadi N dengan elektron valensi 5 kita gambar dengan titik sebanyak 5. Seperti itu. Kemudian H-nya 1, berarti dengan wakil X saja. Bagaimana penggabungan N menjadi N dan H menjadi NH3? Atom pusat adalah atom yang jumlahnya lebih sedikit, yaitu cuma 1 N, H-nya 3. Berarti yang jumlahnya lebih banyak sebagai atom bukan pusat. Atom pusatnya kita gambar dulu N dengan elektron valensi 5. Kita gambarkan misalkan 1, 2, 3, 4, 5 seperti itu. Lalu si H ini akan menempati elektron N yang tidak punya pasangan. Berarti dia akan di sini 1, kemudian di sini 1, dan yang di atas 1. Gambar daripada senyawa NH3 adalah seperti ini. Ini disebut mempunyai sifat polar karena dia ada elektron sejenis yang menempati yang menempati atom pusat, yaitu ini. Ini disebut sebagai PeB. Kalau yang tidak sejenis tadi seperti ini namanya adalah PeI, pasangan elektron berikatan. Karena NH3 itu punya PeB, berarti disebut polar sifatnya. Karena dia punya PeB. Nah, punya PeB berarti dia polar. Tidak punya PeB berarti dia non-polar. BF3 tidak punya PeB karena di atom pusat tidak ada atom sejenis yang tidak berpasangan dengan atom lain. Jadi ini tidak punya PeB. Kalau NH3 dikatakan ber-PeB, yaitu satu jenis PeB, ada 3 buah PeI, tapi tetap mempunyai PeB dan sifatnya adalah polar. Begitulah kira-kira penjelasan tentang kepolaran. Kita lanjut dengan materi yang kedua, yaitu kovalen polar koordinasi. Jadi yang disebut dengan kovalen koordinasi itu maksudnya seperti ini. Kovalen koordinasi. Kovalen koordinasi itu misal kita punya NH4. NH4 itu Ibu ambil dari senyawanya, awalnya kan NH3. Supaya jadi NH4 kan NH3 ditambah 1H kan. Jadi atomnya adalah NH4. Bagaimana pembentukannya? NH3 tadi sudah kita gambar adalah N, di mana N itu tadi nomor atom valensinya ada 5. Kemudian kita gambar seperti ini. NH3 awalnya adalah seperti itu. Ya, NH3 adalah seperti ini, ditambah dengan H. Oke, NH3 ditambah dengan 1 buah H. Kita tahu H tadi, kalau di sini atom H mempunyai 1 buah elektron valensi. Artinya H diwakilin oleh tanda X. Kalau HX-nya kita taruh di sini nih, ini X dari H, artinya X itu elektron punyanya H. Berarti seolah-olah ada elektron dari H, ada seperti ini. Nah, ini tidak tidak mungkin terjadi ikatan seperti ini. Maka si X yang punyanya H itu kita buang dan dia menjadi muatan NH4. Karena kita membuang 1 elektron tadi, maka sifat kita menjadi positif 1. Karena elektron yang dibuang dari H tadi adalah 1. Nah, disinilah NH4 ini disebut kovalen koordinasi. Artinya apa kovalen koordinasi? Ikatan kovalen yang ikatannya itu elektronnya hanya berasal dari 1 pihak saja. Kemudian yang lain atomnya hanya datang aja tanpa membawa elektron. Dalam posisi ini di mana ikatan kovalen koordinasinya? Inilah. Ini adalah disebut kovalen koordinasi. Kenapa ini kovalen koordinasi? Karena ikatan antara N yang di tengah sebagai atom pusat dengan H yang di kiri itu hanya menggunakan elektron 2 jenis ini
yang Ibu wakilkan dengan gambar titik ini hanya berasal dari N saja. Sedangkan H tidak menyumbang elektron. Jadi H ini datang aja tanpa membawa elektron, sedangkan untuk berikatan dengan N, elektronnya disiapkan atau disediakan oleh N. Nah, posisi seperti itu disebut kovalen koordinasi. Lain halnya dengan N yang di atas berikatan dengan H yang di bawah atau H yang di kanan maupun H yang di atas. Masing-masing unsur menyumbangkan elektronnya. Contoh, N yang di tengah atau atom pusat berikatan dengan H yang di bawah. N menyumbangkan elektron berupa elektronnya diwakilkan dengan tanda titik, H menyumbangkan elektron diwakilkan dengan tanda cross. Berarti ini kovalen biasa. Di sini juga kovalen biasa karena semuanya menyumbang elektron, di sini kovalen biasa. Ada yang kovalen koordinasi, saya ulang lagi, yaitu elektronnya berasal dari sebelah pihak yang lain, ini tidak membawa elektron apapun. Nah, seperti itulah yang disebut dengan ikatan kovalen koordinasi. Oke. Lalu kita lanjut dengan penyimpangan kaidah oktet. Penyimpangan kaidah oktet. Kalau dari kata-katanya, oktet itu berasal dari kata oktav, artinya 8. Jadi, yang dimaksud dengan penyimpangan kaidah oktet, suatu senyawa yang apabila elektron di sekitar atom pusatnya, itu jumlah elektronnya lebih dari 8 atau kurang dari 8. Misal kita punya BF3 tadi. Kita gambar sudah tadi BF3. Oke. Atom pusatnya siapa? BF3 itu B. Elektron di sekitar atom pusat totalnya ada berapa? Yang kita lingkarin ini adalah elektron di sekitar atom pusat. 1, 2, kemudian yang ini juga ada 2, kemudian yang lingkaran di sini ada 2. Totalnya ada 2, tambah 2, tambah 2. Total elektron di sekitar atom pusat adalah 6. Ketika ada teori yang menyimpang oktet adalah sebuah senyawa di mana elektron yang mengitari atom pusat itu tidak berjumlah 8, artinya kurang atau lebih dari 8 itu menyimpang. Berarti contoh seperti BF3 ini adalah menyimpang kaidah oktet. Kenapa? Karena elektron valensi di sekitaran B hanya berjumlah 6, bukan 8. Lalu contoh yang tidak menyimpang oktet, misalkan ini NH4 ini secara jumlah elektron yang menempati atau yang mengitari N sebagai atom pusat itu sudah 8 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, tapi di sini memang tidak murni, tidak menyimpang karena dia adalah kovalen koordinasi. Nah, yang benar-benar tidak menyimpang itu Ibu gambarkan misalkan C dan CH4. Kita gambar ya, C itu nomor atomnya 6, yaitu 2,4. Kemudian H itu elektronnya 1, berarti konfigurasinya adalah 1. Elektron dari C itu 4, valensi ya, elektron dari H 1 kita gambar, C itu 4. Misalkan Ibu gambarkan titik 1, 2, 3, 4 gitu ya. Kemudian H itu 1, berarti kita wakilkan dengan titik saja. Ketika C bergabung menjadi CH4, berarti atom pusatnya adalah yang jumlahnya lebih sedikit, yaitu C. C kita tulis di tengah-tengah seperti ini. Kemudian dia akan mengikat elektron dari hidrogen atau H. Jadi H-nya akan menempati posisi seperti ini. Nah, di sini dikatakan tidak menyimpang oktet. Kenapa? Karena di sekitar atom pusat C itu total elektronnya ada 8. 1, 2, 3, 4. 4 dikali 2 adalah 8. Ya. Kemudian ada lagi, tadi kalau BF3 6 maka dikatakan menyimpang oktet. Ada lagi seperti PCl5, ini juga menyimpang. P itu misalkan P itu totalnya adalah senyawanya, P itu nomor atomnya dia itu ada di golongan 7. Bukan, 5. Berarti misalkan dia nomor atomnya itu, Ibu lupa. Contoh kalau kita lupa, seperti Ibu nomor atom lupa, kita mau nyari elektron valensi. Elektron valensi itu sama dengan golongannya. Berarti dia ada di golongan 5. Berarti dia entah itu berapa, tiba-tiba di sini 5. Oke, misalkan inget nih, 15 nomor atomnya. Berarti kan 2, 8, dan 5.
Ketika Ibu lupa tadi harus hafal golongannya. Kalau golongannya itu tahu, berarti elektron valensinya itu sama aja dengan golongannya. Nah, 5 ini adalah sebagai elektron valensi dari P. Kita gambar Cl tadi kan 17 nomor atomnya. Berarti ini 2, 8, 7. Nah, ini elektron valensinya 7. Kita gambar P, elektronnya 5. 1, 2, 3, 4, 5. Seperti itu. Kemudian Cl 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Seperti ini. Ketika P bergabung menjadi Cl menjadi PCl5, maka atom pusatnya adalah P, sedangkan Cl itu sebagai atom bukan pusat. Kita gambar atom pusatnya di bawah sini aja. Misalkan 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian masing-masing titiknya ini, karena ini belum berpasangan ya, maka akan ditempati oleh Cl yang tidak berpasangan sebanyak 5. Jadi Cl-nya ada 5. Ibu taruh di sini 1 Cl-nya. Seperti itu. Kemudian yang di atas juga boleh 1 Cl. Kemudian yang di samping kiri juga 1 Cl. Ini sudah ada berapa ini Cl-nya? Sudah ada 1 di atas, 1 di kiri, 1 di bawah. Berarti sudah ada 3. Padahal mintanya senyawanya PCl5. Masih ada 2 jenis Cl lagi, 2 buah Cl lagi. Mau nggak mau, satu ruas di sini diisi dengan Cl juga sebanyak 2. Harusnya kan satu ruas itu 1 senyawa gitu ya. Tetapi ini ada 2. Karena mintanya adalah Cl-nya jumlahnya 5. Jadi sekilas begini. Gambar ini bisa dipersingkat menjadi P begini. Ini Cl, ini Cl. Jadi di sini Cl, kanan Cl1, di atas Cl1. Seperti itu. Jadi di ruas kanan ada 2 Cl. Gambarnya seperti itu. Nah, ini kalau dihitung atom di sekitar atom pusat tentu lebih dari 8. Yaitu ini 1, ini 2, ini 3, ini 4, ini 5. Ada 5 dikali 2 atau 5 pasang. Berarti ada 10 buah elektron. Nah, ini disebut menyimpang oktet. Kalau menyimpang itu, kalau enggak kurang dari 8, ya dia lebih dari 8. Ini disebut menyimpang oktet. Yang PCl5 tadi. Karena elektron di sekitar atom pusat lebih dari 8. Kalau yang ini, yang CH4 tadi, ini tidak menyimpang. Karena tepat 8 elektron. Tidak menyimpang kaidah oktet. Seperti itu. Ini karena jumlah elektron di sekitar atom pusatnya adalah 8. Kemudian BF3 sekali lagi ini menyimpang oktet karena jumlahnya ada 6. Jadi lebih kecil dari 8 atau lebih besar dari 8 itu dikatakan tetap menyimpang kaidah oktet. Oke, untuk latihan kali ini tolong dikerjakan, ada 3 soal. Yang pertama, MnO4. Yang kedua, H2SO4, dan yang ketiga misalkan KClO3. Ada senyawa mangan, ada senyawa asam sulfat, ada senyawa kalium klorat. Kalian cari masing-masing. Yang pertama, apakah dia polar atau non-polar? Polar atau non-polar? Ketiga-tiganya ini disebutkan polar, non-polar, atau ini polar, non-polar, seperti itu. Yang kedua, apakah dia ada mempunyai kovalen koordinasi? Kalau ada, sebutkan. Kalau tidak ada, jelaskan. Kemudian yang ketiga, apakah dia menyimpang atau tidak dari oktet? Menyimpang, penyimpangan kaidah oktet. Menyimpang tidak, penyimpangan kaidah oktet. Jadi masing-masing ada 3 soal, di mana masing-masing soal ditanyakan kepolarannya. Polar atau non-polar si MnO4 ini.
polar atau nonpolar asam sulfat H2SO4, polar atau nonpolar KClO4. Kemudian sesudah itu ada nggak kovalen koordinasinya di sini? Di sini juga ada tidak? Kalau ada jelaskan. Di sini ada nggak kovalen koordinasi? Kemudian pertanyaan selanjutnya, ini menyimpang oktet nggak? Yang ini menyimpang oktet enggak? Yang ini menyimpang oktet enggak? Kalau menyimpang jelaskan, dan kalau tidak pun juga jelaskan. Demikian video dari Ibu, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Segera kumpulkan tugas kalian di dalam kantong GCR yang sudah Ibu kirim pagi tadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.